Memasuki bulan Juli 2025, pasar menghadapi sejumlah perkembangan penting, baik dari sisi global maupun domestik. Dinamika kebijakan negara maju serta eskalasi situasi geopolitik Timur Tengah masih menjadi perhatian utama para pelaku pasar. Di sisi lain, arah kebijakan moneter dan potensi pergerakan harga komoditas turut membentuk ekspektasi terhadap kondisi makroekonomi ke depan. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi investor untuk mencermati faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi pasar dan menyesuaikan strategi investasinya secara adaptif. Bersama Pak Doni Firdaus, Chief Investment Officer Bahana TCW Investment Management, kita akan membahas faktor-faktor global dan domestik yang perlu dicermati investor. Selamat pagi Pak Doni, terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk sharing kepada kami. Terima kasih Mas, senang berbagi pandangan dan sharing dengan nasabah-nasabah BTN. Bagaimana kondisi global terkini dan apa dampaknya terhadap arah pasar ke depan? Jadi kita lihat sekarang ini, ketidakpastian global sempat mereda setelah munculnya titik terang dari konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Setelah pengumuman gencatan senjata, indeks saham S&P 500 naik 1,85% dan yield US Treasury 10 years turun dari 4,29% ke 4,21%. Namun demikian, ketidakpastian masih membayangi pasar. Hal ini terutama disebabkan oleh sikap hawkish dari The Fed pada pertemuan terakhir. Inflasi inti PCE Amerika Serikat masih berada di level 2,3% year on year, jauh di atas target 2%. Hal ini membuat The Fed tetap mengadopsi pendekatan wait and see. Lebih lanjut, proyeksi The Fed menunjukkan ada risiko stagflasi, dengan pertumbuhan GDP Amerika Serikat diperkirakan turun dari 1,7% ke 1,4%. Dan inflasi inti naik dari 2,3% ke 3,1% year on year. Sementara itu, kebijakan fiskal seperti pemangkasan pajak melalui Big Beautiful Act dan berakhirnya penangguhan 90 hari tarif resiprokal Amerika Serikat dapat memicu gejolak baru di awal Juli 2025 ini. Bagaimana kondisi domestik merespon perkembangan global tersebut ya Pak? Pasar domestik memberikan respon positif setelah diumumkannya gencatan senjata pada tanggal 24 Juni 2025. IHSG naik sekitar 0,85%, indeks obligasi negara naik sekitar 0,41%. Rupiah juga menguat sekitar 0,86% terhadap dolar Amerika Serikat dan menjadi salah satu top performer di antara mata uang Asia. Dengan kondisi tersebut, dan didukung juga dengan inflasi yang berada pada rentang target, membuat ruang untuk pelonggaran suku bunga BI masih terbuka. Namun demikian, jika risiko stagflasi global meningkat, ruang pemangkasan BI rate akan sangat bergantung pada kondisi eksternal. Risiko outflow juga tetap perlu diwaspadai, terutama jika terjadi kejutan dari arah kebijakan fiskal Amerika atau keputusan tarif perdagangan yang final. Strategi apa Pak yang dapat dipertimbangkan investor dalam kondisi pasar seperti ini? Pasar memperkirakan penurunan Fed rate hingga 3 kali di akhir 2025, lebih tinggi dari proyeksi The Fed sendiri yang hanya 2 kali. Harapan ini mendorong rally pada obligasi tenor pendek, termasuk US Treasury dan SBN. Namun, kami menilai masih terlalu dini menyimpulkan bahwa inflasi tidak akan meningkat pasca penerapan tarif. Potensi inflasi tetap ada, meskipun kemungkinan terjadi dengan jeda waktu atau lagging. Untuk obligasi, kami menyarankan preferensi pada tenor pendek yang lebih resilient terhadap ketidakpastian suku bunga dan inflasi. Sementara itu, untuk saham dibutuhkan pendekatan agile dalam mengelola portfolio, mengingat ketidakpastian pasar yang masih sangat tinggi. Lalu apa saja Pak resiko utama yang perlu diwaspadai investor ke depan? Ada 3 hal yang perlu kita waspadai ke depan. Pertama, potensi eskalasi geopolitik yang kembali meningkat. Yang kedua, kenaikan inflasi pasca penerapan tarif yang lebih tinggi dari perkiraan. Dan yang ketiga, kejutan pada kebijakan fiskal Amerika seperti pemangkasan pajak dan keputusan tarif perdagangan yang final. Untuk nasabah yang memiliki profil risiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi
terutama dalam jangka waktu yang panjang. Namun, bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi pendek hingga menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki risiko yang fluktuatif, yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portofolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, dan reksadana pendapatan tetap, serta review portfolio secara berkala yang disesuaikan dengan risk profile dan investment objektif bisa menjadi strategi yang baik untuk mengelola risiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.